Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik ya. Saya tahu di antara saudara ada orang-orang yang lansia, ada juga yang masih muda, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada opa-oma. Nah saudara-saudara, ini pada waktu saya membaca dan juga kelompok pemuritan saya membaca sampai di Mazmur 78. Di sini ada ayat-ayat yang menunjukkan ya bahwa kita itu diperintah oleh Tuhan untuk memperkenalkan keistimewaan Tuhan ini kepada anak cucu kita. Nah, kita baca ya beberapa ayat ini. Mazmur 78 ayat 5, ketetapan dikeluarkannya di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh generasi yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Nah, jadi saudara-saudara kita itu diperintahkan untuk menceritakan kepada anak-anak, supaya nanti anak-anak itu juga menceritakan kepada anak-anaknya lagi. Ya, jadi kita bukan hanya jualan yang itu ya di sebelah apa KLM, jualan yang punya downline begitu. Ya. Nah, sebetulnya mereka orang-orang yang jualan barang-barang lalu menawarkan kepada orang lain, ada downline-nya supaya nawarkan lagi, ada downline lagi, nawarkan lagi, ya diberi insentif ya. Itu sistemnya diambil dari pemuritan. Jadi kita memuridkan, lalu muridnya memuridkan lagi. Ya, dengan demikian akan banyak orang kalau dijalankan. Ya, orang-orang ada banyak orang yang akan mengenal Tuhan. Nah, sebagai orang tua, jadi ini kan dikatakan orang tua mengajarkan pada anak, anak mengajarkan kepada anak. Ya, sebagai orang tua kita menceritakan bagaimana caranya. Kalau kita harus menceritakan, apakah dari kecil anak sudah harus lihat Alkitab? Ya, enggak demikian. Ya, dari kecil kita pada waktu membawa anak jalan-jalan, kita lihat ada pohon-pohon, kita ceritakan keistimewaan pohon itu. Ada bunga-bunga, kita ceritakan keistimewaan bunga itu. Atau lihat, memberitahu, lihat ya anak-anak, misalnya Andi atau Sally, ini ciptaan Tuhan, disebut nama Tuhan. Ya, ini ciptaan Tuhan. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu bisa menciptakan seindah ini. Jadi kita jelaskan pada waktu makan, kita juga memberitahu ini makanan ya. Kita berdoa kan mengatakan, Tuhan terima kasih atas makanan ini, Tuhan sudah berikan pada kami. Kadang-kadang anak-anak berpikir, kok ini bilang Tuhan terima kasih sama Tuhan, padahal tadi mami yang buat. Tadi yang buat si mbak atau si siapa yang buat, bukan dari Tuhan. Yang beli papa mama. Nah, saudara, kita kesempatan menjelaskan, memang papa mama ini diberi kesehatan oleh Tuhan. Papa mama ini hidupnya dari Tuhan. Tuhan memberkati sehingga papa mama bisa mendapatkan uang, bekerja, punya kesehatan, kekuatan, kepandaian dari Tuhan. Sehingga papa mama dapat membelikan makanan ini untuk kamu. Ya. Tapi makanan ini kan ditanam lalu bertumbuh.
Kami menanam, kami menyiram, tapi yang bisa memberi kehidupan itu Tuhan. Yang bisa menumbuhkan ini Tuhan. Jadi saudara, kita mengajarkan tentang ketuhanan itu sejak dini, ya. Sejak dini kita mengenalkan, ya. Kita menyebutkan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus mengasihi kamu, dan kita mesti dengan kreatif menjelaskan sehingga mereka dapat mengerti dari kecil, ya. Jadi tugas kita secara sederhana, ya, pada waktu mengasuh cucu kita juga jelaskan. Mau makan walaupun dia tidak mengerti, ayo berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas makanan ini. Tuhan berkati untuk menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Tuhan berkati papa mama, ya. Tuhan berikan mereka pekerjaan yang baik. Tuhan berkati kami semua, Tuhan juga berkati opa oma, kalau yang menjaga anak-anaknya adalah oma atau opa. Berkati. Dan kalau ada pembantu, doakan juga pembantunya. Ya, kalau ada suster, doakan susternya supaya mereka juga bisa mengasuh dengan baik dan mereka juga mengenal Tuhan, ya. Ya, demikian saudara-saudara, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan itu kita menghayati dan kita tahu bagaimana mempraktekannya, ya. Semoga saudara-saudara yang merenungkan firman Tuhan ini dapat mempunyai keberanian dan hikmat untuk menceritakan tentang keajaiban Tuhan kepada anak cucu saudara di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi mari kita berdoa dan mohon Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan pada kita sehingga kita dapat memberitakan kepada anak cucu, menceritakan, ya, kepada anak cucu mengenai takut akan Tuhan. Nah, semoga Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita mohon Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini. Berilah kebijaksanaan, hikmat, dan marifat untuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, bahwa Tuhan sudah menciptakan semuanya dan Tuhan juga sudah memberikan keselamatan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Tolong kami semua Tuhan, supaya bisa menceritakan kepada anak, cucu, juga semua orang yang di sekeliling kita. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian saudara-saudara. Sampai berjumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.